Kita menjalani hidup dengan keyakinan bahwa kita memilih, padahal banyak peristiwa terpenting justru terjadi tanpa pernah memberi pilihan. Sepanjang sejarah, manusia selalu berusaha untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Dari hal sederhana seperti cuaca esok hari, hingga pertanyaan besar tentang kehidupan, masa depan, dan kematian. Dorongan ini bukanlah sekadar rasa ingin tahu, melainkan kebutuhan dasar manusia untuk merasa aman. Namun, ada satu kenyataan yang selalu konsisten. Masa depan tidak pernah benar-benar terbuka sepenuhnya. Selalu ada bagian yang tidak bisa diketahui, tidak bisa diprediksi, tidak bisa dipastikan. Di titik inilah, konsep takdir mulai terasa sebagai sesuatu yang ada, mempengaruhi, tetapi tidak sepenuhnya bisa dijelaskan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terus membuat keputusan tanpa pernah mengetahui hasil akhirnya. Kita memilih pekerjaan, pasangan hidup, rumah untuk tinggal, mimpi yang dikejar, atau mengambil risiko tertentu. Setiap keputusan selalu membawa konsekuensi, tapi tak pernah disertai jaminan bahwa hasilnya akan sesuai harapan. Ketidakpastian inilah yang sejak lama memunculkan satu dugaan, bahwa mungkin hidup tidak sepenuhnya berjalan secara acak, bahwa di balik pilihan-pilihan itu bisa saja ada pola tersembunyi, aturan besar, atau sistem yang sebenarnya sudah mengatur semuanya. Atau mungkinkah jika pola itu bisa manusia baca, maka masa depan tidak lagi menjadi misteri? Pada mulanya, gagasan tentang takdir tidak hanya muncul dalam kepercayaan atau filsafat, tetapi juga menemukan tempatnya dalam sains. Pada awal abad ke-19, seorang ilmuwan dan matematikawan bernama Pierre-Simon Laplace mengemukakan sebuah gagasan yang kemudian sangat berpengaruh. Ia membayangkan sebuah kecerdasan hipotetis, bukan manusia, melainkan semacam pengamat sempurna, yang pada satu waktu mengetahui posisi dan gerak setiap partikel di alam semesta. Dalam bayangan Laplace, jika informasi itu benar-benar lengkap, maka alam semesta bekerja seperti sistem yang sepenuhnya dapat dihitung. Masa lalu dan masa depan tidak lagi menjadi misteri, karena semuanya mengikuti hukum sebab akibat yang ketat. Cara berpikir ini kemudian dikenal sebagai determinisme klasik. Dunia dipandang seperti sebuah mesin raksasa. Jika semua komponennya diketahui, maka hasil akhirnya dapat diprediksi. Gambaran ini sering dianalogikan dengan jam mekanik yang rumit. Jika setiap roda gigi dan pegasnya diketahui, maka setiap detik geraknya dapat diperkirakan. Dalam kerangka ini, takdir bukanlah sesuatu yang misterius atau gaib, melainkan konsekuensi logis dari hukum alam itu sendiri. Ia tampak tersembunyi bukan karena dirahasiakan, tetapi karena manusia belum memiliki cukup informasi dan kemampuan perhitungan untuk membacanya. Untuk waktu yang lama, pandangan deterministik ini terasa masuk akal. Pergerakan planet dapat dihitung dengan presisi, mesin bekerja mengikuti hukum fisika, reaksi kimia berjalan sesuai aturan yang dapat dipelajari. Semua ini memberi kesan bahwa alam semesta bersifat teratur dan pada prinsipnya dapat diprediksi. Bahwa jika ada kejadian yang tampak acak, hal itu dipahami sebagai keterbatasan pengetahuan manusia, bukan karena dunia itu sendiri tidak pasti. Pandangan ini bahkan dipertahankan oleh salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah, Albert Einstein. Ketika teori mekanika kuantum mulai berkembang dan memperkenalkan unsur probabilitas ke dalam fisika, Einstein menolaknya secara filosofis. Ia terkenal dengan pernyataannya, Tuhan tidak bermain dadu. Pernyataan ini bukanlah soal agama, melainkan penolakan terhadap gagasan bahwa alam semesta pada dasarnya bekerja secara acak. Bagi Einstein, ketidakpastian bukanlah sifat dunia, melainkan tanda bahwa teori yang ada belum cukup lengkap untuk menggambarkan realitas sepenuhnya. Pada titik ini, banyak orang berpihak pada pandangan deterministik. Jika alam semesta benar-benar acak, maka hubungan sebab akibat menjadi lemah. Dan tanpa sebab akibat yang jelas, konsep takdir dalam arti apapun kehilangan dasar rasionalnya. Karena itu, terasa lebih masuk akal untuk percaya bahwa dunia tetap deterministik. Hanya saja, manusia belum memiliki kemampuan untuk membacanya secara utuh. Namun masalahnya, hasil eksperimen mulai menunjukkan hal yang berbeda.
Ketika fisika memasuki awal abad ke-20 dan para ilmuwan mulai meneliti alam pada skala yang sangat kecil, muncul batas yang tidak bisa dilewati dalam pengukuran. Bukan karena alatnya buruk, tetapi karena skala realitasnya sendiri berubah. Salah satu ilmuwan yang berhadapan langsung dengan persoalan ini adalah Werner Heisenberg. Ia tidak sedang membahas filsafat ataupun makna hidup, melainkan pertanyaan teknis yang sederhana namun fundamental. Seberapa jauh pengukuran masih dapat dipercaya pada tingkat partikel? Dari penelitian inilah muncul temuan penting, bahwa posisi dan kecepatan sebuah partikel tidak dapat diketahui secara bersamaan dengan ketepatan penuh. Semakin akurat satu besaran diukur, semakin tidak pasti besaran lainnya. Artinya, pada tingkat paling dasar realitas, ketidakpastian bukanlah kesalahan pengamatan, tetapi bagian dari hukum alam itu sendiri. Jika fondasi alam semesta sudah mengandung batas seperti ini, maka gagasan tentang masa depan yang sepenuhnya dapat dihitung mulai kehilangan pijakan. Heisenberg meyakini, bahkan dengan seluruh informasi yang mungkin dikumpulkan, hasil akhirnya tetap tidak dapat dipastikan secara absolut. Disinilah konflik besar muncul. Di satu sisi, ada warisan pemikiran Laplace dan keyakinan Einstein bahwa alam semesta bersifat teratur dan pada prinsipnya dapat diprediksi. Dunia dipahami seperti sistem yang rapi, di mana setiap peristiwa memiliki penyebab yang jelas. Di sisi lain, hasil eksperimen pada skala partikel justru menunjukkan hal yang berbeda. Probabilitas bukanlah gangguan, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari cara realitas bekerja. Sementara itu, pemahaman tentang ketidakpastian ini tidak berhenti pada batas pengukuran. Ia juga tercermin dalam formulasi Erwin Schrödinger dalam mekanika kuantum. Persamaan yang ia kembangkan tidak memberi jawaban pasti tentang apa yang akan terjadi, melainkan daftar kemungkinan, masing-masing dengan peluangnya sendiri. Dalam kerangka ini, realitas tidak bergerak menuju satu masa depan yang sudah ditentukan, tetapi menuju sekumpulan kemungkinan di mana salah satunya akan terwujud. Namun, konsekuensinya sangat luas. Jika alam semesta tidak mengunci satu hasil tunggal, maka masa depan bukan sesuatu yang sudah ditulis sepenuhnya. Takdir, jika memang ada, tidak bekerja seperti jadwal yang bisa dibaca sebelumnya. Ia lebih menyerupai batas umum dari apa yang mungkin terjadi, bukan rincian pasti dari apa yang akan terjadi. Pada titik ini, pertanyaan tentang takdir menjadi jauh lebih kompleks. Bukan lagi soal apakah manusia cukup pintar untuk membaca masa depan, melainkan apakah masa depan itu sendiri memang tersedia untuk dibaca. Jika realitas pada dasarnya mengandung unsur ketidakpastian, maka ketertutupan masa depan bukan kegagalan manusia, tetapi sifat dasar dunia. Dengan kata lain, mungkin memang tidak ada masa depan yang bisa diketahui secara lengkap sejak awal. Namun, jika alam semesta tidak sepenuhnya menentukan apa yang akan terjadi, lalu apa arti pilihan manusia? Apakah keputusan benar-benar bermakna? Atau hanya bagian kecil dari proses yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan? Dengan demikian, satu batas menjadi jelas. Alam semesta tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Bukan karena keterbatasan kecerdasan manusia, tetapi karena hukum alam memang memiliki batas kepastian. Dengan kata lain, ada bagian dari masa depan yang memang tidak tersedia untuk diketahui sejak awal. Dalam kondisi seperti ini, masa depan tidak hanya menunggu untuk terjadi, tetapi ikut dibentuk oleh apa yang berlangsung di dalamnya. Di titik ini, pertanyaan tentang pilihan manusia muncul. Jika masa depan tidak sepenuhnya terkunci, lalu apa arti pilihan manusia di dalamnya? Apakah takdir masih relevan atau justru kehilangan maknanya? Pertanyaan ini sebenarnya membawa diskusi keluar dari fisika murni dan masuk ke wilayah yang lebih dekat dengan kehidupan manusia. Selama berabad-abad, manusia hidup dengan asumsi bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan bahwa keputusan yang diambil memiliki arti. Kita bertindak seolah pilihan memang berpengaruh. Namun, jika segala sesuatu sudah ditentukan sejak awal, maka pilihan manusia tidak lebih dari sekadar formalitas. Sebaliknya, jika segala sesuatu benar-benar acak, maka pilihan juga kehilangan maknanya. Disinilah muncul kebutuhan akan penjelasan yang tidak jatuh pada salah satu dari dua ekstrim tersebut. Dunia tidak sepenuhnya terkunci, tetapi juga tidak berjalan secara acak tanpa pola. Dalam fisika modern, salah satu gagasan yang sering dibahas untuk menjelaskan posisi ini adalah apa yang dikenal sebagai free will theorem. Secara sederhana, gagasan ini berangkat dari satu asumsi yang sangat dekat dengan pengalaman manusia, bahwa pilihan manusia benar-benar memiliki arti. Jika setiap keputusan yang kita ambil memang berperan dalam menentukan apa yang terjadi selanjutnya,
maka masa depan tidak mungkin sepenuhnya terkunci sejak awal. Dengan kata lain, realitas tidak bisa bekerja seperti rekaman yang hanya diputar ulang. Ada bagian yang belum ditentukan dan baru terbentuk seiring berjalannya waktu. Dari sinilah para fisikawan menyimpulkan bahwa pada tingkat paling dasar, alam tidak sepenuhnya digerakkan oleh masa lalu saja. Kesimpulan ini bukan muncul dari perdebatan filsafat, tetapi dari batas-batas logis yang ditemukan dalam teori fisika modern. Implikasinya penting. Ketidakpastian bukan sekadar gangguan dalam sistem, melainkan bagian dari cara alam bekerja. Dunia tidak tersusun sebagai rangkaian peristiwa yang kaku dan tertutup, tetapi sebagai sistem yang menyisakan ruang bagi variasi dan kemungkinan. Dalam kerangka ini, ketidakpastian justru menjadi syarat agar perubahan dan perkembangan dapat terjadi. Karena jika semua hal di alam semesta sepenuhnya dapat diprediksi, maka sistem apapun akan bersifat statis. Tidak ada adaptasi, tidak ada evolusi, dan tidak ada respons terhadap kondisi baru. Dalam biologi, sistem yang terlalu kaku justru cenderung rapuh. Prinsip serupa juga terlihat dalam sistem fisika dan sosial. Fleksibilitas muncul karena tidak semua hasil dikunci sejak awal. Disinilah konsep takdir mulai dapat dipahami dengan cara yang berbeda. Takdir tidak harus berarti bahwa setiap peristiwa telah ditentukan secara rinci sejak awal. Ia dapat dipahami sebagai kerangka besar yang membatasi apa yang mungkin dan tidak mungkin terjadi, tanpa menentukan secara detail apa yang pasti akan terjadi. Dengan kata lain, ada batas, tetapi di dalam batas itu tetap terdapat ruang bagi pilihan dan variasi. Cara pandang seperti ini juga sejalan dengan banyak konsep keagamaan. Dalam konsep Islam, misalnya, konsep qadar sering dipahami sebagai ketentuan umum Tuhan atas alam semesta. Sementara manusia tetap diberi tanggung jawab atas pilihan dan tindakannya. Tidak semua peristiwa dipandang sebagai sesuatu yang dapat dihindari, tetapi juga tidak semuanya dianggap telah ditentukan secara rinci tanpa peran manusia. Ada ketetapan dan ada usaha. Pendekatan seperti ini penting karena menjaga keseimbangan antara keteraturan dan tanggung jawab. Jika manusia terlalu meyakini bahwa segala sesuatu telah ditentukan secara mutlak, maka dorongan untuk bertindak dan memperbaiki keadaan dapat melemah. Sebaliknya, jika manusia percaya bahwa segala sesuatu sepenuhnya acak, maka rasa tanggung jawab juga kehilangan pijakannya. Takdir, dalam pengertian yang lebih moderat, justru menjaga agar tindakan manusia tetap memiliki makna. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memang hidup di dalam ketidakpastian semacam ini. Setiap orang terus membuat keputusan dengan informasi yang tidak pernah lengkap, namun keputusan tetap harus diambil. Meski begitu, keputusan-keputusan itu bukanlah sesuatu yang hampa. Ia seringkali membawa dampak nyata, membentuk arah hidup, mengubah keadaan, dan memengaruhi orang lain. Ini menunjukkan satu hal penting. Meskipun masa depan tidak dapat diketahui secara pasti, tindakan manusia tetap berperan dalam membentuk apa yang akhirnya terjadi. Di titik ini, muncul berbagai upaya untuk memahami mengapa takdir sering terasa seperti sesuatu yang dirahasiakan. Sebagian orang menafsirkannya sebagai bentuk kendali tersembunyi atau kekuatan yang tidak dapat disentuh. Namun dari sudut pandang sains, tidak ditemukan bukti bahwa masa depan ditutup melalui mekanisme penyembunyian tertentu. Yang justru terlihat adalah batas alami pada pengetahuan manusia itu sendiri, bukan karena realitas menolak untuk dipahami, tetapi karena tidak semua hal memang diberikan untuk diketahui sejak awal. Ketertutupan masa depan dalam kerangka ini bukanlah cacat dalam ciptaan, melainkan bagian dari tatanan yang lebih besar. Sistem alam bekerja melalui hukum-hukum yang konsisten, tetapi tetap menyisakan ruang ketidakpastian pada tingkat tertentu. Dari sudut pandang keimanan, hal ini selaras dengan gagasan bahwa tidak semua pengetahuan tentang masa depan diberikan kepada manusia, bukan karena Tuhan membatasi tanpa dasar, tetapi karena keterbukaan total, justru akan menghilangkan makna usaha, tanggung jawab, dan pilihan. Maka takdir tidak hadir sebagai daftar kejadian yang menunggu untuk dibaca, melainkan sebagai ketentuan ilahi yang bekerja melalui hukum alam, kondisi awal, dan keputusan-keputusan yang diambil manusia sepanjang waktu. Ketika manusia mencoba memahami takdir sebagai sesuatu yang kaku dan sepenuhnya pasti, kekecewaan sering muncul karena realitas tidak bekerja dengan cara seperti itu. Namun, ketika takdir dipahami sebagai struktur yang memberi batas sekaligus ruang, ketidakpastian tidak lagi terlihat sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari cara dunia berfungsi. Kedepan, pertanyaan tentang takdir justru akan semakin relevan. Dengan berkembangnya kecerdasan buatan,
prediksi perilaku manusia, dan analisis data dalam skala besar. Manusia memang semakin mampu memperkirakan banyak hal secara statistik, tetapi bahkan dalam sistem yang paling canggih sekalipun, hasil yang dihasilkan tetap bersifat probabilistik, bukan mutlak. Selalu ada ruang yang tidak sepenuhnya bisa dikunci oleh perhitungan. Ini menunjukkan satu hal penting. Meskipun pengetahuan manusia terus berkembang, ada aspek masa depan yang kemungkinan besar akan tetap terbuka. Bukan karena kegagalan manusia, tetapi karena keterbukaan itu sendiri tampaknya menjadi syarat agar kehidupan, pilihan, dan tanggung jawab tetap bermakna. Pada akhirnya, dalam kerangka ini, ketidakpastian bukanlah lawan dari makna, melainkan kondisi yang justru membuat makna itu sendiri mungkin ada. Dan mungkin disitulah alasan paling masuk akal mengapa takdir tidak pernah dibuka sepenuhnya. Bukan karena ia disembunyikan, melainkan karena jika segalanya telah diketahui sejak awal, maka hidup tidak lagi dijalani, melainkan hanya diikuti.